santri-santri milenial ya. Nggih, nggih. Saat ini kan penggunaan media sosial niku kan hampir merata Nggih. dari berbagai usia, Nggih. terutama usia-usia anak sekolah niku kan saringannya dalam menerima informasi kan masih rendah. Nggih. Ya, paling tidak mengke paringi tanda-tanda misalnya informasi niku mengarah kepada pemahaman radikalisme atau ekstremisme utawi wahabi niku. Nggih. Ciri-ciri ini untuk menjauhi agar kita sebagai generasi ini tidak mudah termakan oleh hasutan dari kaum radikalis. Ini langkah-langkah yang paling gampil niku. Ya, yang pertama mereka itu maunya memberikan informasi, memberikan wawasan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan wawasan dari ulama-ulama kita. Jadi intinya mereka itu anti dialog. Anti dialog. Yang kedua, mereka itu letterlek, harfiah di dalam memahami teks. Dia tidak sampai kepada asbabul nuzul atau asbabul wurudnya. Sehingga dengan demikian mereka seolah-olah menggunakan ayat itu sepotong-sepotong, tidak menyeluruh. Tidak dikaji bagaimana hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, atau bagaimana hubungan ayat dengan hadis, atau hadis yang satu dengan hadis yang lain. Nah, kalau ulama-ulama kita kan memahami keseluruhannya, baru kemudian berani memberikan fatwa. Nah, kalau mereka itu baru menguasai 1-2 ayat, itu kemudian mereka menyampaikan itu kepada masyarakat dengan menyalahkan pihak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, mereka itu eksklusif, ya, tidak mau inklusif. Ya, mereka tidak mau berbaur ya dengan masyarakat secara luas, tetapi hanya membatasi bacaan-bacaan mereka hanya pada buku-buku yang sudah ditentukan oleh mereka dan tidak mau membaca buku-buku yang lain. Padahal yang namanya perbandingan madhab itu sangat penting sehingga kita bisa menguji mana madhab yang argumentasinya lebih sahih, yang lebih valid itu yang mana, sehingga di sini perlu kita telusuri bersama. Sehingga dengan demikian kita harus hati-hati kepada mereka karena mereka berusaha untuk memengaruhi anak-anak kita, teman-teman kita dan tetangga-tetangga kita untuk direkrut menjadi anggota mereka, sehingga kita harus waspada supaya kalau ada masalah-masalah tertentu dan kita belum tahu jawabannya, ya kita tanyakan kepada kiai-kiai kita sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih komplit tentang masalah itu. Jadi yang penting silaturahim, sowan kepada para kiai. Ini insya Allah menjadi benteng yang kuat bagi pengaruh-pengaruh yang dari paham-paham yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nganu ya nih, nambahin nih Gus, nambahi pemaparan dari Romo Yai Muzamil selaku Ketua PWNU Jawa Tengah. Ngapunten Gus Liwat Yai Muzamil. Saya sedikit mau menyambung dawuhnya Yai Muzamil. Idza dhuharul fitan wal bid'ah wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmah. Artinya ketika sudah muncul berbagai macam fitnah, bid'ah sudah muncul, sahabat dipisui lah, maka fal yudhiril alim ilmah, maka santri wajib untuk menampakkan ilmunya. Kalau zaman sekarang ini zaman milenial ya, santri harus ada yang tampil di dunia maya, medsos, baik itu FB, Instagram atau YouTube. Terus tadi Mbah Yai Muzamil dawuh kita harus rajin silaturahmi ke kiai sepuh. Saya teringat dawuh ini Yai. La yazalun nas bi khairin ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. Fa idza halakal awal qabla ayyata'allamal akhir halakan nas. Artinya kita ini akan baik-baik saja ketika generasi milenial siap ngaji dengan kiai-kiai sepuh. Ketika kiai sepuh meninggal, generasi milenial tidak ada kesempatan atau belum sempat ngaji pada kiai sepuh, halakan nas, maka kita akan hancur. Kita akan hancur. Dan kita sebagai santri, saya dan Gus Liwa Pangestuni Yai sebagai santri, kita harus nganu Gus, harus giat lagi dalam masalah ngaji di dunia maya maupun di dunia darat. Karena sekarang tuh banyak munculan
mungkin belum levelnya ustadz, tapi kalau ceramah itu suka mencaci maki. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammauna al-angtan. Akan ada masa di mana suatu kelompok itu ibadah yang paling keren adalah yang menang caci maki. Semoga kita tidak termasuk ini. Amin Allahumma amin. Ngapunten Yai, sul adab nih Yai. Saya sangat derek matur Yai, ngapunten dalam santri jenengan. Mboten sama saya sangat. Terima kasih paparan dari Romo Yai Muzammil dan Gus Solil Sibulang ini. Semoga pembicaraan kita ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.